Pemirsa, intens investigasi. Hubungan masa lalu Ahmad Dhani dan Maya Estianty kembali disorot publik. Dan kali ini, percikan lama seolah disiram bensin panas. Setelah sempat menyebut mantan istrinya itu sebagai tukang gibah, kini Dhani kembali melontarkan pernyataan mengejutkan. Lewat unggahan videonya, Dhani tampak tak terima atas ucapan Maya dalam sebuah vlog yang menyebut Irwan Musri adalah donatur dalam pesta sang putra tercinta. Melihat sang ayah yang tak terima hingga menegaskan bahwa kontribusi Dhani dalam pernikahan Al dan Alisa justru paling besar. Lantas, seperti apa respon Al-Ghazali dan El Rumi terkait perang dingin kedua orang tuanya? Seperti apa pula Dul Jelani yang hanya melemparkan senyuman seolah enggan ikut campur dalam polemik yang tengah bergulir? Lalu, bagaimana Dul menanggapi terkait sang ayah yang membuat pernyataan dalam podcast Denny Sumargo bahwa sang ibu Maya Estianty pernah menandatangani pengakuan telah memiliki hubungan dengan laki-laki lain? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, Ahmad Dhani kembali mencuri perhatian lewat pernyataannya dalam sebuah unggahan video di kanal YouTube pribadinya. Pasalnya, ia mengaku kesal karena dalam vlog milik Maya Estianty yang merekam momen pernikahan Al-Ghazali dan Alisa Dagwis, muncul pernyataan bahwa Irwan Musri adalah donatur dalam acara sakral tersebut. Menurut Dhani, istilah donatur yang digunakan justru menimbulkan kesan keliru di mata publik. Banyak netizen yang mengira Irwan adalah penyumbang dana terbesar dalam pernikahan Al dan Alisa. Padahal Dhani menegaskan bahwa kontribusi dirinya dalam pernikahan Al dan Alisa justru paling besar dibanding pihak keluarga lainnya. Sementara itu, saat dimintai tanggapan soal polemik ini, Al-Ghazali memilih untuk tidak memperkeruh suasana. Ia hanya memberikan jawaban singkat bahwa masalah itu adalah urusan orang tuanya. Donatur yang itu. Nah. Padahal diantara aku, Bang, kecil. Soal donatur juga. Sementara itu, El Rumi yang turut hadir dalam pernikahan sang kakak juga dimintai tanggapan oleh tim Intens Investigasi terkait pernyataan sang ayah, Ahmad Dhani, soal donatur pernikahan Al dan Alisa yang menyeret nama Irwan Musri. Namun berbeda dari sang ayah, El Rumi memilih bersikap tenang. Ia enggan memberikan komentar panjang lebar. Dengan nada santai, El hanya mengatakan, "Terima kasih banyak," lalu memilih untuk diam, seolah tak ingin memperpanjang polemik yang tengah menjadi sorotan. Sebagian anak dokter masuk, kamu kesel, dikit dong, ayo Alisa juga marah, sebagai dokter, respon sama apa, dikit dong, sedikit mengenal respon, makasih banyak ya, Di sisi lain, saat ditanya soal langkah sang ayah yang resmi melaporkan psikolog Lita Gading ke pihak kepolisian atas dugaan perundungan terhadap sang adik, Dul Jelani memilih tak banyak bicara. Kekasih Tisa Biani itu hanya melemparkan senyuman, seolah enggan ikut campur dalam polemik yang tengah bergulir.
Selanjutnya kita semua bervokal keras soal stop bullying di tongkrongan, yang apa ya, yang melampaui batas. Sebenarnya kalau bercanda-bercanda yang masih ditoleransi itu ya tertibah, cuma kalau yang shaming, kekerasan, terus apalagi hina, ya nyata. Selanjutnya sampai kapan korban ini sangat kasihan. Saya mencoba untuk tidak geram gitu, karena pada dasarnya yang mereka lakukan adalah api gitu. Jadi saya berusaha untuk mencoba air. Jadi saya tetap berkata stop lah, di sekolah mau di mana pun itu kita lah stop. Kamu nggak ada fokus untuk latihan atau gimana? Ya gimana ya? Gimana mungkin? Saya no komen aja dah. Kenapa no comment. memilih Tapi no doanya comment? seperti apa ya? Udah biarkan Al sebagai kakak pertama sama ayah yang mengambil tanggung jawab. Sementara itu, menanggapi laporan Ahmad Dhani ke polisi terkait dugaan perundungan terhadap sang adik perempuan oleh Lita Gading sebagai anak sulung, Al-Ghazali menyatakan sikap tegasnya. Menurut Al, dirinya dan keluarga akan berdiri di barisan yang sama untuk membela satu sama lain. Saat ditanya apakah ia bersedia memaafkan Lita Gading jika ada permintaan maaf, Al pun menjawab lugas bahwa hingga saat ini belum ada itikat baik atau permintaan maaf yang datang dari sang psikolog. Kayak nanti pokoknya semua kita bela demi keluarga. Kita anti bullying. Memberikan maaf juga nggak sih Al buat Lita Gading Al? Kita lihat. Kalaupun misalnya dia minta maaf nih Al, bagaimana? Akan mencabut laporan kah atau seperti apa? Mau cabut laporan atau gimana nih Al? Kalau ada mediasi. Seperti apa Al? Kan kalau ada permintaan maaf, kan belum selama ini belum ada. Di sisi lain, usai Ahmad Dhani membuat pernyataan dalam podcast Denny Sumargo bahwa Maya Estianty pernah menandatangani pengakuan telah memiliki hubungan dengan laki-laki lain, perhatian publik pun langsung tertuju pada tanggapan anak-anak mereka. Namun saat dimintai komentar, Dul Jaelani memilih untuk tidak menanggapi lebih jauh pernyataan sang ayah tersebut. Ia tampak enggan masuk ke dalam polemik yang melibatkan kedua orang tuanya. Mana Maya tanda tangan pernah berhubungan dengan seorang laki-laki. Ayah kan bilang katanya Bunda punya masa lalu dekat sama dia. Seperti apa? Sia-sia dulu itu laporannya dulu. Lantas seperti apa? Ahmad Dhani resmi melaporkan psikolog Lita Gading ke Polda Metro Jaya buntut dugaan pembulian yang dialami oleh putrinya. Seperti apa juga Dhani yang berharap polisi bisa segera menangani kasus ini meski terlapor kini kabarnya masih berada di luar negeri. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan.
Di sisi lain, Ahmad Dhani resmi melaporkan psikolog Lita Gading ke Polda Metro Jaya atas dugaan perundungan terhadap putrinya. Kuasa hukum Dhani, Aldwin, menyebut bahwa laporan ini berkaitan dengan kejahatan serius termasuk eksploitasi anak dan kekerasan psikis. Aldwin menegaskan bahwa anak memiliki hak privasi yang tidak boleh dilanggar, apalagi dipublikasikan secara luas di media. Untuk itu, Lita Gading disangkakan terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak serta Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dhani pun berharap polisi bisa segera menangani kasus ini, meski terlapor kini kabarnya masih berada di luar negeri. Ya, kita melaporkan tadi inisial LG, ya, karena ini dianggap kita kejahatan yang serius, ya, kejahatan terhadap eksploitasi anak, kekerasan psikis. Itu tidak hanya diatur oleh hukum kita, hukum positif kita, tapi ini menjadi konvensi internasional. Ya, anak punya privasi untuk tidak dipublikasi. Ya. Tidak harus fotonya dipang-pang, namanya diangkat ke media dan distigmatisasi atas apa misalkan perilaku orang tuanya. Itu tidak boleh sama sekali. Dan itu diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Apalagi setelahnya didistribusi melalui elektronik. Artinya selain Undang-Undang Perlindungan Anak, juga kita laporkan Undang-Undang ITE. Dan hari ini kita sudah laporkan resmi, ya, sudah laporkan resmi, inisial terkait. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Nah, pasal yang disangkakan ada di Undang-Undang Perlindungan Anak 76. Salah satunya pasalnya, tapi nanti akan dijuntokan juga dengan 27A Undang-Undang ITE. Selain itu ada beberapa pasal mungkin berkembang di penyidik nanti, karena kan ini temuan awal, ya, dan itu tidak main-main, jeratannya minimal 5 tahun. Yang cukup mengejutkan, Al-Ghazali sebenarnya menjadi sosok yang paling terdampak dan bahkan berniat melaporkan sendiri kasus dugaan perundungan terhadap adik perempuannya. Namun karena keterbatasan hukum, laporan resmi akhirnya dilakukan oleh sang ayah, Ahmad Dhani. Terlepas dari itu, Al pun menegaskan kesiapannya untuk menjadi saksi dalam kasus ini, tak lain demi keluarga tercinta. Menurut kuasa hukum, laporan ini bermula dari opini psikolog Lita Gading yang dianggap bersumber dari gosip dan fitnah. Pihak Dhani menilai pernyataan tersebut tidak berdasar dan menyerang privasi anak di bawah umur, sehingga layak diproses hukum secara serius. Laporan Lita Gading seperti apa? Pasang badan buat adik-adik nih. Seperti banget. Awalnya nggak curhat, dia awalnya mau melaporkan sendiri. Ternyata nggak bisa. Adanya Kakak Al itu hari ini, Kakak Al-Ghazali itu beliau mendampingi orang tuanya sekaligus menyatakan kesiapannya sebagai saksi apabila diminta dan memberikan identitas diri. Jadi apabila diperlukan ke depan ini, beliau sebagai saksi dia siap. Karena sebetulnya dia sendiri yang akan melapor. Awalnya dia sangat kesal, tapi karena kemudian pengampunya adalah orang tua, Mas Ahmad Dhani, ya tentu orang tua sendiri yang melapor. Ya semuanya ini kan berawal dari gosip dan fitnah awalnya kan. Jadi kalau ditelusurin, kalau nanti ditanya sumbernya calon tersangkanya ini, nanti kalau ditanya sumbernya berita dari mana dia. Jadi dia juga nggak bisa membuktikan tentang keabsahan berita itu. Jadi si Dr. LG ini dia hanya mengambil sumber dari berita gosip dan berita fitnah. Makanya merasa tidak bersalah, ini layak untuk ditangkap, layak untuk langsung dimasukkan penjara. Gitu. Ditahan, bukan masukkan penjara, ditahan.
usai dilaporkan Dani di Polda Metro Jaya atas dugaan perundungan terhadap putrinya. Lantas, seperti apa Litas Gading yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya buka suara dan menegaskan bahwa video yang menjadi permasalahan tersebut sejatinya hanya berisi tanggapan edukatif dari seorang psikolog. Benarkah Lita Gading menilai bahwa tidak ada pernyataan yang menyerang secara personal atau menjatuhkan martabat anak dalam video tersebut? Pemirsa, Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Setelah Ahmad Dhani resmi melaporkan psikolog Lita Gading ke Polda Metro Jaya atas dugaan perundungan terhadap putrinya, kini giliran pihak Lita Gading yang angkat bicara. Melalui kuasa hukumnya, Syamsul Jahidin, dijelaskan bahwa hingga saat ini kliennya masih berada di luar negeri dan belum pernah menerima somasi maupun surat teguran dari pihak Dhani. Menurut Syamsul Jahidin, video yang menjadi permasalahan tersebut sejatinya hanya berisi tanggapan edukatif dari seorang psikolog aktif. Ia juga menegaskan bahwa foto-foto yang beredar sudah lebih dulu tersebar di media sosial dan diduga berasal dari akun-akun anonim. Lebih lanjut, pihak Lita Gading menilai bahwa tidak ada pernyataan yang menyerang secara personal atau menjatuhkan martabat anak dalam video tersebut. Jika benar ada dampak psikologis, hal itu seharusnya dibuktikan melalui pemeriksaan resmi, bukan langsung dilaporkan ke polisi. Menurutnya, ini bukan kategori kejahatan luar biasa seperti yang dituduhkan. Klien saya sampai saat ini masih di luar negeri. Klien saya masih sampai saat ini masih di luar negeri dan tidak pernah menerima somasi, surat teguran ataupun apapun bentuknya itu. Nah, makanya kita menanggapi, kami kuasa hukumnya menanggapi ini ada apa? Apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh seseorang yang katanya melaporkan klien kami. Dari video-video yang beredar bahwa videonya menyatakan karena ada video yang diunggah klien kami itu menampilkan foto anak daripada pelapor. Kita sebut saja pelapor ini, mohon maaf karena dia juga adalah pejabat publik Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Komisi 11 Bapak Ahmad Dhani yang kemarin beserta pengacaranya ke Polda Metro Jaya. Katanya klien kami mengunggah video yang membuat itu menjadi perundungan. Kami sudah pelajari dan analisis bahwa videonya tersebut tidak ada yang sampai membuat jatuhnya mental seorang anak, karena fotonya pun itu beredar. Kemarin di videonya ada menyampaikan bahwa foto-fotonya itu didapat dari akun-akun bodong. Nah, kami mencoba cek ya teman-teman. Ternyata foto-foto itu tersebut sudah beredar. Jadi klien kami ini adalah seorang psikolog tersumpah, psikolog aktif. Jadi ya hanya memberikan tanggapan secara edukasi. Kalau kami melihat video dari unggahan videonya, tidak ada yang menyatakan perundungan ataupun menjatuhkan harkat martabat anak. Dan di dalam video waktu pelaporannya juga kami mendengar dan melihat, menganalisa secara seksama, tidak ada yang disampaikan perundungan itu seperti apa, pembulian itu seperti apa, terganggu psikisnya itu seperti apa.
Karena terganggu psikis itu harus dibuktikan dengan pemeriksaan psikologi. Bukan ujuk-ujuk laporan. Terus ada, mohon maaf, pengacaranya mengatakan bahwa ini adalah kejahatan luar biasa. Ini bukan kejahatan luar biasa, bukan extraordinary crime. Itu ada undang-undang ITE juga dilaporkannya, tapi nggak tahu pasalnya pasal berapa. Di sini saya sampaikan, mungkin rekan kita itu kurang update. Jadi, untuk Undang-Undang ITE pasal 27, pasal 28 sudah dibatalkan MK dengan nomor perkara 115 dan 103 bahwa keributan di sosial media tidak dapat dipidana. Yang artinya, mau dia mau laporkan dengan unsur pasal apa? Karena teman-teman media bisa ngecek, masyarakat seluruh Indonesia bisa mengecek sendiri video yang diunggah oleh klien kami. Apakah ada yang melanggar norma hingga menciptakan yang namanya kekerasan membuat psikis. Pun tindak pidana kekerasan anak itu minimal hukumannya 3 tahun 6 bulan. Dan itu kekerasan yang dibuktikan dengan ada visum et repertum dan lain-lain, bukan berdasarkan katanya-katanya. Ingin kami hanya menanggapi secara akademisi, sebagai akademisi ya. Saya ulangi lagi, sebagai akademisi untuk edukasi. Klien kami ini bukan penjahat. Klien kami ini tidak melakukan kejahatan yang luar biasa. Dan klien kami ini kami pastikan tidak akan mengatakan minta maaf. Minta maaf untuk apa? Klien kami malah mengedukasi agar jangan dibawa anaknya. Coba dia ditonton videonya sampai selesai. Ada 3 video itu. Coba ditonton sampai selesai. Ada 3 video. Malah dia mengedukasi. Please deh, jangan lu bawa anak lu ke dalam permasalahan lu, karena anak tidak ada masalah sangkut paut dengan orang tua. Tidak ada rencana balik, tidak ada rencana laporan balik. Untuk apa? Kita berikan edukasi yang baik kepada masyarakat. Kita berikan contoh yang baik kepada masyarakat. Untuk apa sih diributin? Kami juga sangat beritikat baik. Kalaupun nanti ada panggilan klarifikasi, kami akan datang. Klien kami akan datang. Kami akan lalui proses hukumnya. Untuk proses yang berjalan kami hormati semua. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscriber.